Nasionalisme, satu kata yang memiliki makna luar biasa. Seringkali kita mengetahui nasionalisme itu dengan arti cinta terhadap tanah air. Tentunya Indonesia tercinta. Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diletakkan kepada negara kebangsaan, atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Rasa cinta tanah air yang tidak berlebihan tentunya. Nasionalisme sangat diperlukan dalam kelangsungan suatu negara, dengan harapan memunculkan rasa persatuan di dalam negara tersebut. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Di zaman serba teknologi, yaitu era globalisasi seperti ini, rasa nasionalisme mulai berkurang, terutama di kalangan pelajar. Budaya dan teknologi dari luar mulai menghiasi kebiasaan pelajar saat ini. Kebiasaan yang sesuai dengan kebudayaan kita tidakkah akan menjadi masalah? Namun, kebiasaan yang bertentangan dengan kebudayaan kita tentunya akan memunculkan beberapa masalah yang nanti juga berpengaruh dalam tingkat nasionalisme terhadap bangsa. Generasi muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa ini. Bangsa akan menjadi maju bila para pemuda memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun, dengan perkembangan zaman yang semakin maju, malah menyebabkan semakin memudarnya rasa nasionalisme, dikarenakan adanya pengaruh barat yang sedang melanda generasi muda di Indonesia. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Identifikasi masalah, penyebab rendahnya nasionalisme di kalangan anak muda ialah disebabkan oleh contoh yang salah dan kurang mendidik yang diperlihatkan oleh generasi tua yang cenderung individualisme atau mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa dan negara. Jadi nasionalisme sendiri itu disebutkan ada dua kata ya, nasional dan isme. Jadi nation itu sebenarnya adalah bangsa atau negara, sedangkan isme itu adalah paham. Jadi nasionalisme itu adalah paham kita untuk mencintai bangsa dan negara, atau paham untuk kita cinta dengan tanah air. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda? Tentunya banyak cara gitu ya bisa dilakukan untuk generasi muda untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Yang pertama adalah mahasiswa itu harus punya semangat daya juang yang tinggi dalam berbagai hal ya. Jadi kita harus punya semangat juang tinggi, pantang menyerah, punya kepercayaan tinggi. Itu juga merupakan salah satu wujud nasionalisme. Yang kedua adalah mencintai produk dalam negeri. Itu juga merupakan wujud nasionalisme. Misalnya bisa membeli barang-barang UMKM dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme itu kita juga mempunyai semangat belajar yang tinggi juga. Kita harus rajin belajar, karena bagaimanapun nanti 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Indonesia itu akan dipegang oleh generasi muda sekarang, sehingga untuk mencapai mewujudkan negara lebih baik, maka kita bisa mempersiapkan belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dan lain sebagainya ya. Itu 3 hal itu mungkin yang kita lakukan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme bisa dimulai dari sekarang.
bagaimana sih peran anak remaja sekarang yang lingkungannya sudah terpengaruh dengan gadget sehingga minimnya rasa nasional? Oke, jadi sebenarnya kalau saya melihat ya gadget sendiri itu tidak sepenuhnya berdampak negatif. Jadi gadget itu ada aspek positifnya, ada aspek negatifnya. Yang mungkin negatifnya kalau kita adanya gadget itu mungkin budaya-budaya asing itu bisa kita akses di berbagai sosial media, di berbagai internet dan lain sebagainya. Namun positifnya adalah dengan adanya gadget itu kita ada peran yang bisa kita lakukan. Kita bisa menangkal berita-berita hoax. Itu juga merupakan ada upaya positifnya juga. Kita bisa, karena kalau teknologi terus berkembang, kalau kita nggak mengikuti teknologi itu, maka kita juga akan juga gitu. Jadi kita harus mengikuti teknologi, tetapi kita harus mampu membendung misalkan dengan adanya budaya dari luar, dari negara-negara asing, maka kita harus lebih mengetahui sejarah terkait bangsa ini. Kemudian kita juga bisa terkait memahami sejarah ya, sejarah negara. Kemudian kita bisa mencontoh para pahlawan-pahlawan kita, bagaimana semangat untuk memerdekakan, sehingga kita para generasi muda juga harus mempertahankan kemerdekaan warga nasional. Nah, sehingga gadget itu menurut saya tidak bisa hanya dilihat punya aspek negatif saja atau dampak negatif saja, tapi juga punya dampak positif, yaitu tadi untuk kita bisa mengisi sosial media itu dengan hal-hal yang positif, dengan quote-quote, dengan semangat yang baik, dan konten-konten kreatif itu kita bisa dilakukan oleh generasi muda untuk menumbuhkan jiwa nasional. Rencana aksi. Panca
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Oke. Indonesia. Dika, coba Dika, maju sini Dika. Dika, Pancasila. 1.